Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, dan salam hari Senin, dan selamat beraktivitas. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya hari ini dapat, dengan membuat video ini, dapat berkomunikasi dan sedikit memberikan suatu ceramah kepada saudara-saudara. Maklumlah, saya ini baru belajar dan saya hanya manusia biasa yang bodoh dan IQ-nya rendah. Kali ini saya mau berbicara tentang suatu kematian. Itu kematian. Kematian adalah suatu yang terjadi setelah kehidupan kita. Tadi kita gak bisa mengelakkan tentang kematian. Ya, ketika kita hidup di alam antah berantah, sebelum masuk ke alam ibu, yaitu rahim ibu kita sendiri, kita sudah membuat perjanjian bahwa umur sekian kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua amal dan semua yang kita lakukan itu berupa amal, maksudnya itu kita harus kumpulkan semasa hidup. Kita harus memberikan dan membuat amal itu menjadi gunung, supaya amal itu yang menjadi bekal kita ketika kita menghadap kematian. Tapi bukan amal dari duit, harta, dan jabatan, yaitu amal kebaikan. Ya, kita mengerti semua tentang kebaikan. Gak ada semua orang yang baik di dunia ini. Pasti ada yang keburukannya. Tapi kita harus berusaha. Kita harus berbuat kebaikan, karena kebaikan itulah amal yang paling utama untuk kita dapat masuk surga. Tapi tunggu dulu. Kebaikan itu bukan kebaikan masalah kita bersedekah apa-apa itu. Kebaikan itu adalah kebaikan kita sesama manusia, sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh bersedekah, sembahyang, sholat, dan segala macam-macam. Tapi tunggu dulu, kebaikan itu ada juga. Dia selalu melakukan kebaikan di mana-mana. Dia selalu melakukan apapun sampai dia merendahkan dirinya. Tapi ingat, orang seperti itu, manusia seperti itu belum bisa dikatakan kebaikan. Omonglah suatu kebaikan yang kita harus tumbuhkan itu seperti kebaikan yang tidak kita sebutkan, yang hanya tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya gini, kita mau menyumbang sesuatu untuk amal ibadah kita. Jangan sekali-sekali kita sebut nama kita, karena itu masih tergolong riya, tergolong yang menyombongkan diri. Nah, jadi itu bukan kebaikan namanya, itu keburukan. Dan membanggakan apapun yang kita punya, dan seolah-olah dia merendahkan dirinya dengan kita. Tapi dari sebalik dia merendahkan itu,
tapi ada satu bumbu-bumbu yang tidak dia ketahui bahwa di bumbu-bumbu itu hanyalah menimbulkan kesombongan dia sendiri. Jadi kita harus tahu apa arti dari kebaikan itu. Jangan berbuat baik, baik aja. Ini contoh, saya berikan satu contoh. Saya menyumbang di sana sebesar sekian. Sekian. Orang tahu bahwa menyumbang. Pasti dari manusia memuji. Tapi Allah tidak. Kenapa? Allah paling membenci manusia yang menyumbangkan sesuatu tapi atas demi memberikan dan mendapatkan nama. Itu yang paling dibenci Allah. Dan demi mendapatkan nama yang mengharumkan nama, yang membuat nama menjadi dipuji manusia. Jadi saudara-saudaraku, janganlah kita mengambil pujian dari sama manusia, tapi ambillah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita takut semua untuk masuk neraka, kan? Bukankah kita takut semua untuk melakukan keburukan, kan? Tapi ingat, jangan sekali-sekali kita dalam kebaikan ada bebu menimbulkan benih-benih kesombongan. Jadi kita pernah juga, ini ada sebuah ayat, dalam penyesalan pasti ada hamba-hamba yang datang pun kepada mereka, melainkan mereka yang selalu ditentukan. Dan ini juga ada juga sebuah ayat, kan, yaitu tentang dalam melakukan kebaikan tapi tidak mengerti bahwa dalam suatu kebaikan itu bisa mendapatkan siksaan yang melainkan suatu teriakan yang akan sampai mati. Yaitu ayat dari surah Yasin, yaitu nomor 29. In kana ilai saidatan wahidatan wa izahum kubdum, yaitu yang artinya tidak ada siksaan bagi mereka melainkan suatu teriakan saja, maka tiba-tiba semua akan mati. Jadi dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu mengatakan, saya ulang lagi, in kana ilai saidatan wahidatan fa izattahum kafihun, yang artinya tidak ada siksaan dalam mereka melainkan suatu teriakan saja, maka tiba-tiba semua mati. Jadi gimana? Kalau nggak percaya, cari aja ayat Yasin yang nomor halaman 29, baca sendiri. Jadi itulah yang kamu akan dapat, keburukan dan kebaikan. Kita melakukan kebaikan tapi ada tumbuh dari kesombongan dan keburukan. Inti keburukan bakal tumbuh kalau kita tidak tahu apa arti dari kebaikan itu. Maka ayat tadi yang akan mendapatkan siksaan, hanya teriakan dari siksaan bagi mereka yang melainkan suatu teriakan saja, maka tiba-tiba semua akan mati. Apa amal Anda? Apa amal Anda? Oke.
Sekian.